Bonjour, jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video bahasa Prancis pembelajaran yang mantap, terstruktur, dan komprehensif. Semoga tetap sehat teman-teman sekalian, tetap semangat. Yuk kita lanjutkan pembelajarannya. Setelah pada pertemuan pertama, tips yang pertama kita belajar les alphabets, kemudian yang kedua tipsnya kita belajar les accents. Runutan yang ketiga untuk mulai belajar bahasa Prancis adalah dari ini, les théories de prononciation. Lihat tuh ada aksen apa ini? Masih ingat? Ya benar, aksen aigu. Ya. Terjemahannya di bahasa Inggris adalah the theories of pronunciation. Atau bahasa Indonesianya adalah teori-teori pelafalan. Nah ini materi yang penting untuk kita pelajari dulu sebelum masuk ke berbagai macam praktek supaya teman-teman bisa tahu kenapa dibacanya bonjour. Nah kita perlu paham alasan dibalik itu, kalau tidak nanti khawatirnya pelafalan kita jadi bonjour, jadi bonjour, jadi tidak natif gitu. Sayang sekali kalau kemampuan kita nggak natif padahal kita sudah belajar bahasa Prancis. Oke? Nah, hal pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah pelafalan di bahasa Prancis itu ada banyak. Logatnya itu ada macam-macam. Ya. Kenapa bisa bermacam-macam? Karena negara-negara frankofon di dunia ini ada banyak sekali. Nah, yuk kita lihat dulu ini yang ada di papan tulis sudah saya siapkan catatan untuk teman-teman sekalian. Lihat, bahasa Prancis itu ada di semua benua di dunia ini, ada di semua kawasan di dunia ini. Di Eropa ada Belgia, ada Prancis, ada Swiss, ada Luxembourg, ada Monaco. Ini semua negara frankofon. Begitu. Kita pindah ke benua Amerika, di situ ada Kanada, ada Haiti, ada Guyana. Lanjut ke benua Afrika. Nah, ini benua yang negara frankofonnya paling banyak di dunia. Jumlah penduduk yang frankofon di dunia itu paling banyak adanya di benua Afrika. Kalau Eropa hanya segini-gininya. Kalau di Afrika ada Kongo, ada Senegal, ada Pantai Gading, etc. Masih ada lagi Mali, Chad, banyaklah, Kamerun, gitu ya. Kemudian pindah ke Oseania, di sini ada Kaledonia Baru, ada Polinesia, ini juga berbahasa Prancis. Nah terakhir di benua Asia ini masih ada negara-negara yang punya keterkaitan dengan bahasa Prancis karena mereka adalah jajahan Prancis dulunya, yaitu Vietnam, Kamboja, dan Laos. Jadi lihat, bahasa Prancis itu sangat mendunia sekali karena ada di semua kawasan di dunia ini. Makanya itu alumni opera itu destinasinya setelah lulus dari opera bukan hanya ke Prancis, tapi ada juga yang ke Kanada, ada juga yang ke Tunisia. Nah, destinasi mereka bisa bervariasi karena di opera juga diajarkan lebih dari sekedar bahasa Prancis-Prancis. Ada diajarkan bahasa Prancis Belgia, bahasa Prancis Swiss, juga bahasa Prancis Kanada. Mantap kan? Nah, info kedua atau hal kedua yang perlu teman-teman ketahui sebelum mulai pembelajaran pelafalan itu adalah memahami kenapa pelafalan itu ada banyak. Kenapa bahasa Prancis itu ada varian-variannya. Kok nggak hanya bahasa Prancis-Prancis ya. Bahkan di Prancis saja itu tidak satu logat loh, ada perbedaan logat antar sesama orang Prancis. Untuk itu kita perlu paham sejarah atau asal-usul bahasa Prancis. Nah, saya sudah bilang di pertemuan pertama di video perkenalan opera bahwasannya di sini, di channel ini, dan juga di tempat kursus opera sendiri di Bogor, teman-teman bisa mendapatkan sejarah bahasa Prancis. Di sini kita akan bahas secara singkat seperti apa itu. Nah, keliru kalau teman-teman berpikir bahwasanya asal-usul bahasa Prancis itu dari orang Prancis itu sendiri, dari tanah Prancis. Salah. Itu namanya ahistoris. Ya. Asal-usul bahasa Prancis itu dari bahasa Latin. Ya. Bahasa Latin itu siapa yang punya? Yaitu orang-orang Kekaisaran Romawi. Sekarang adanya di Italia lah, gitu. Kekaisaran Romawi itu. Nah, di bawah pimpinan Jules Caesar atau Julio Caesar, mereka melakukan ekspansi pengaruh sampai ke Belgia di utara sana. Nah, untuk bisa sampai ke Belgia, mereka otomatis lewat jalur darat harus melalui Prancis. Maka Prancis pun jatuh di bawah pengaruh bahasa Latin.
Swiss juga disentuh, Spanyol, Portugal, Rumania, Turki, sebagian Timur Tengah, dan juga Afrika Utara itu berada di bawah pengaruh Kekaisaran Romawi. Nah, dari bahasa Latin itu, sekarang kita mengenal berbagai macam bahasa, yaitu bahasa Prancis, bahasa Itali, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Rumania, bahasa Turki. Nah, itu berada di bawah pengaruh atau bersumber dari bahasa Latin. Jadi kalau teman-teman sudah paham itu, itulah kenapa begitu banyak negara frankofon di dunia ini. Kemudian dalam perkembangan sejarahnya, Prancis dan juga Belgia itu menjajah berbagai macam bangsa, berbagai macam negara. Itulah kenapa muncul lagi tambahan negara-negara frankofon di dunia. Nah, saat Prancis dan Belgia menjajah, mereka masing-masing menerapkan bahasa Prancisnya sendiri-sendiri. Di jajahan-jajahan Prancis diterapkan bahasa Prancis-Prancis. Di jajahan-jajahan Belgia diterapkan bahasa Prancis Belgia. Sehingga kedua bahasa Prancis itu yang menjadi go international. Ya. Bagaimana dengan Swiss? Oh, Swiss itu tidak pernah menjajah, jadi bahasa Prancis Swiss hanya dipakai di Swiss saja. Kanada itu adalah jajahan Inggris dan Prancis. Nah, sehingga sumber dari bahasa Prancis Kanada itu adalah bahasa Prancis-Prancis yang kemudian berkembang karena ada percampuran dengan orang-orang Anglophone, orang-orang berbahasa Inggris di sana. Jadi akhirnya Kanada pun punya ciri khasnya tersendiri dalam bahasa Prancis. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Maka jangan pergi ke Prancis, jangan pergi ke negara-negara frankofon yang bermacam-macam ini dengan ekspektasi bahwasanya semua orang Prancis, semua orang frankofon akan melafalkan dengan logat yang sama. Jangan begitu. Pola pikirnya harus luas. Oh, bisa jadi saya ketemu orang yang pelafalannya tidak sama dengan saya atau ada perbedaan logat. Tapi di sini kita akan fokuskan pada pelafalan yang mayoritas, yang standar, yang umum orang frankofon itu melafalkannya kurang lebih seperti itu. Itu yang paling seragam lah gitu. Ada pelafalan-pelafalan yang lain yang minor, tapi kita akan fokuskan pada yang ini untuk memudahkan komunikasi kita dengan berbagai macam orang frankofon. Jelas ya? Nah, komprehensif sekali kan pembelajaran di OPH mencakup sejarah bahasa Prancis sehingga teman-teman paham. Kalau teman-teman masih punya pikiran bahasa Prancis itu cuma Prancis yang pakai. Oh, bahasa Prancis itu hanya buat pergi ke Prancis. Bahasa Prancis itu hanya membahas negara Prancis, budaya Prancis. Nah, itu salah. Teman-teman harus perluas wawasannya. Sudah saya jelaskan, pahami ini. Perluas wawasannya sehingga teman-teman juga bisa menyadari kita tuh bisa pergi kemana-mana dengan bahasa Prancis. Ada banyak sekali destinasi yang bisa kita pilih. Jelas ya? Kalau teman-teman suka dengan video ini, ya like-nya, komentarnya, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingin tahu seputar bahasa Prancis dan sejarahnya secara lebih lengkap lagi? Yuk, les di OPH. Yuk. A bientôt.